Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam RUU ASN yang sedang dibahas sekarang ini, salah satu statement yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu mengangkat seluruh honorer menjadi P3K part-time. Lalu pertanyaan, bagaimana skema pengangkatan honorer menjadi P3K part-time? Apakah diangkat langsung atau harus melalui seleksi? Mari kita simak bersama. CNBC Indonesia Media Online membuat berita bocoran RUU ASN. Ini skema angkat honorer jadi PNS part-time. Sebenarnya PNS part-time tidak ada, tetapi yang ada adalah P3K part-time. Ini ditayang pada tanggal 12 Juli 2023. Anggota Dewan Komisi 2 DPR RI tengah memfinalisasi pengaturan unsur baru ASN, yaitu P3K paruh waktu atau part-time dalam RUU yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satunya tentang skema rekrutmennya. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, dalam konsep yang dibahas dalam RUU itu, P3K paruh waktu menjadi unsur baru ASN selain PNS dan P3K. Itu akan turut menjadi wadah bagi para tenaga honorer supaya tidak terkena PHK saat dihapusnya status tenaga non-ASN atau honorer mulai 28 November 2023. Meski begitu, ia menekankan para tenaga honorer tetap harus mengikuti proses seleksi atau tes sebagaimana para CASN yang berkompetisi untuk masuk ke pemerintahan, baik di pusat maupun daerah melalui 3 unsur ini. Maka ia memastikan unsur baru itu tidak menjadi wadah supaya tenaga honorer langsung diangkat jadi ASN. Artinya begini teman-teman, Gus Pardi memastikan bahwa tidak akan ada honorer yang diangkat langsung menjadi ASN. Harus melalui seleksi. Tidak otomatis diangkat. Jadi gini, 3 unsur itu tetap diakomodir pemerintah. Yang maksudnya 3 unsur di sini teman-teman adalah PNS, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Jadi tetap diakomodir oleh pemerintah, bukan langsung diterima, tentu ada seleksinya, kata Gus Pardi. Gus Pardi menegaskan proses seleksi ini jelas dibutuhkan untuk memverifikasi para tenaga honorer yang bisa masuk ke pemerintahan sesuai kemampuannya. Maka proses transisi dalam rekrutmennya yang diatur dalam RUU ini tidak akan ada pengangkatan langsung. Saya ulangi ya, tidak akan ada pengangkatan langsung. Berarti harus melalui seleksi. Ini gambaran saya ya. Nggak mungkin. Gunanya adalah memverifikasi para calon ASN. Mana ranahnya yang bisa ditampung di PNS, P3K penuh waktu, dan P3K part-time. Tegasnya Pak Gus Pardi. Ia memastikan unsur P3K paruh waktu ini betul-betul sudah masuk dalam ketentuan revisi Undang-Undang ASN yang terbaru. Bukan baru sebatas konsep, sebagaimana yang dikatakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ia menilai ini karena penting memasukkan unsur-unsur pegawai pemerintah yang menjadi kriteria ASN dalam undang-undang. Sementara itu, untuk teknis hak-hak yang akan mereka peroleh tentu tidak akan masuk di dalam RUU
itu, melainkan pada tingkat aturan turunannya seperti peraturan pemerintah atau PP. Maksudnya hak-hak itu adalah masalah gaji, tunjangan-tunjangan, itu maksudnya di sini. Jadi tidak diatur di RUU itu, tetapi nanti akan diatur di turunannya pada peraturan pemerintah. Sudah masuk di RUU, kan kami sudah bahas DIM. Yang bahas DIM kan nggak menterinya, tetapi eselon 1 saja. Artinya sekarang ini revisinya belum selesai, belum ketok palu, tapi sudah dibahas dengan Kemenpan RB. Bahas DIM dan sudah selesai, tinggal ketok palu saja. Tegas politisi PAN itu, Pak Gus Pardi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.